pasti bisa. Bisa gila. Depresi dan stres. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Puji Wulandari dari kelas 1A reguler dengan NIM F108123124. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Pak Rio Pranata, SPD, MPD. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan sosial atau social studies. Studi yang memberikan pemahaman tentang cara-cara manusia hidup, tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tentang kegiatan-kegiatan dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia, sebagai pembahasan sistematis yang dibangun dalam beberapa disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu-ilmu politik, psikologi, agama, sosiologi, dan juga memuat isi dari humaniora dan ilmu-ilmu alam. Pembelajaran IPS perlu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan tipe-tipe pengarah pada student-centered. Peserta didik diberikan informasi tentang suatu pengetahuan, sikap, atau keterampilan tertentu agar materi tersebut benar-benar terinternalisasi dalam diri siswa. Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembelajaran IPS adalah tercapainya peningkatan hasil belajar siswa berlandaskan pada keaktifan siswa sehingga mereka mampu memahami materi sesuai usaha sendiri. Ilmu pengetahuan sosial atau social studies adalah studi yang memberikan pemahaman tentang cara-cara pengertian hidup, tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tentang kegiatan-kegiatan dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia, sebagai pembahasan sistematis yang dibangun dalam beberapa disiplin ilmu. Baiklah, kemudian ada tujuan dari social studies, yaitu tujuan utamanya pengajaran social studies IPS adalah untuk memperkaya dan membangunkan kehidupan anak didik dengan mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya, melatih anak didik untuk mendapatkan dirinya dalam masyarakat yang demokratis, serta menjadikan negaranya sebagai tempat hidup yang lebih baik. Nah, sekarang ada objek kajian. Objek kajiannya pada social studies yaitu pertama adalah manusia. Manusia di sini berperan sebagai tokoh utama dalam social studies. Manusia memiliki peran untuk berinteraksi bagi sesamanya sehingga menimbulkan gejala sosial, dan gejala sosial ini yang bergerak secara dinamis. Dapat disimpulkan bahwa gejala sosial adalah permasalahan yang dimiliki masyarakat dan membutuhkan pemecah permasalahannya tersebut. Baiklah, di sini ada pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Jadi, dalam pemecahan masalah ekonomi dengan menggunakan ilmu-ilmu lainnya yang relevan. Dari sudut ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Banyaknya kemiskinan, khususnya di negara kita Indonesia, yang sulit untuk dipecahkan karena kemiskinan itu semakin berkembangnya negara semakin banyak kemiskinan, dan juga di Indonesia semakin banyak penduduk dan semakin banyak tingkat kelahiran di setiap tahunnya. Nah, sehingga terjadi kepadatan penduduk di Indonesia.
Masalahnya semakin banyak warga negara di Indonesia, semakin berkurang sumber daya alamnya, sehingga menjadi tidak seimbang antara kebutuhan dan manusianya. Baiklah, yang kedua ada pendekatan interdisipliner. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, ilmu yang serumpun, yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Dalam pemecahan masalahnya di bidang ekonomi dengan interdisipliner hanya dengan satu ilmu saja yang serumpun. Dari sudut ekonomi mikro diantaranya, dalam lingkup kecil rumah tangga, yang tidak sedikit para rumah tangga menyalahi permasalahan ekonomi khususnya pada masalah kemiskinan. Yang cara pemecah masalahnya dengan salah satunya mencari pekerjaan yang menjanjikan, pekerjaan keras, tidak putus asa, tidak boros dalam artian tidak besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Dari sudut ekonomi makro diantaranya, dalam lingkup luas pemerintahan, yang pernah pemerintahan mengeluarkan kebijakan mengenai BBM atau bahan bakar minyak dengan tujuan tertentu. Tetapi bagi para masyarakat, kebijakan tersebut tidaklah sesuai dengan kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat awam kecil, sehingga kemiskinan pun semakin merajalela. Pemecahan masalahnya dengan pemerintahan harus bisa melihat ke bawah masyarakat atau masyarakat kecil dan sejahterakan masyarakatnya. Kedua, saya akan menjelaskan apa itu social science. Social science atau ilmu sosial adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dikhususkan untuk mempelajari masyarakat dan hubungan antar individu. Dalam masyarakat tersebut, ilmu sosial atau social science juga merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam konteks sosialnya ditinjau dari masing-masing bidang keilmuannya dengan tujuan untuk memecahkan, mengantisipasi, atau menghindari permasalahan sosial yang ada di masyarakat agar tercipta perubahan menuju lebih baik. Ilmu sosial dalam mempelajari aspek-aspek masyarakat secara subjektif, intersubjektif, dan objektif atau struktural. Sebelumnya diasumsikan kurang ilmiah bilang dibintang dengan ilmu dunia. Ilmu sosial telah banyak memakai metode kuantitatif. Ilmu sosial juga mempelajari segala aspek-aspek kehidupan masyarakat, problem masyarakat. Demikian pula pendekatan interdisiplin dan lintas disiplin dalam penelitian sosial terhadap perilaku manusia, serta faktor sosial dan kawasan sekitar yang berkaitan dengan yang mempengaruhinya, yang telah membuat banyak penelitian ilmu dunia tertarik pada beberapa bidang dalam metodologi ilmu sosial. Nah, studi tentang tindakan manusia serta implikasi dan konsekuensinya pada kehidupan sehari-hari juga terdapat masalah sosial yang luas, kompleks, dan sulit memecahkan atau mencari jalan keluarnya bagi anak-anak, sehingga mereka perlu menyadari bahwa mereka hidup dalam keadaan yang sulit dan tidak mudah untuk segera diatasi. Oleh karena itu, cara-cara rasional yang diperlukan dalam wahana pemecahnya, dan social science ini memberikan informasi, ide-ide, dan metode yang dapat menyelidikinya, yang mampu memberi kehidupan intelektual dan meletakkan dasar toleransi bagi kehidupan antar kelompok. Nah, lalu apa sih tujuan social science? Tujuannya untuk membentuk pakar ahli pada bidang ilmu sosial yang dapat memecahkan permasalahan pada kondisi sosial dalam masyarakat. Juga untuk memecahkan, mengantisipasi, atau menghindari permasalahan sosial yang ada di masyarakat agar tercipta perubahan menuju lebih baik. Nah, kajian pada ilmu sosial atau social science, apa sih itu? Kajiannya adalah untuk memfokuskan pada pembangunan teori dan prinsip ilmiahnya,
Masing-masing bidang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, ilmu politik, ekonomi, dan lain-lain. Berusaha untuk mengembangkan kajiannya sesuai dengan disiplin ilmunya. Dapat dikatakan social science mengkaji manusia dengan lingkup sosialnya sebagai anggota masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang dipakai. Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup social science yaitu termasuk kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Maksudnya manusia adalah makhluk sosial kan. Makhluk sosial itu memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia. Tidak mengenal sebuah kedudukan, bahkan sebuah kekayaan. Setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia dalam masyarakat pasti melakukan komunikasi, sosialisasi, dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia lahir, bahwa manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan baginya. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerjasama antar kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, bantuan dan spesialisasi dari organisasi atau integrasi sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan kemajuan manusia yang terlihat akan bersandar pada sebuah kemampuan manusia. Kemampuan tersebut adalah kerjasama dengan kelompok yang lebih besar. Bekerja sama secara sosial adalah sebuah syarat untuk menjalankan kehidupan yang baik di dalam suatu masyarakat yang saling membutuhkan. Kesadaran suatu manusia sebagai makhluk sosial akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi seseorang dengan lebih baik. Maka makhluk sosial itu sangat membutuhkan, kesimpulannya itu sangat membutuhkan manusia lain untuk hal-hal di masyarakat. Terakhir ini ada pendekatan social science. Apa sih pendekatan social science itu? Pendekatan social science itu pada dasarnya merupakan gabungan atau kombinasi dari pendekatan aliran saintifik dan humanistik. Digunakan keduanya aliran ini oleh pendekatan ilmu sosial karena objek studi ilmu pengetahuan sosial adalah kehidupan manusia yang memerlukan pengamatan yang cermat. Oleh karenanya, perlunya pengamatan yang cermat dan akurat itu. Demikianlah pengamatan harus subjektif, sesubjektif mungkin agar hasilnya dapat berlaku umum dan tidak bersifat khusus. Mereka harus mampu mencapai sebuah kesepakatan atau konsensus walaupun sifatnya relatif, dalam arti dibatasi oleh faktor-faktor tertentu seperti faktor waktu, situasi, dan kondisi tertentu. Selain itu, ilmu pengetahuan sosial mengutamakan faktor penjelasan dan interpretasi karena manusia itu manusia yang aktif dan memiliki daya pikir berpengetahuan dan memegang prinsip dan nilai-nilai tertentu. Audio Jungle.